Kemacetan kerap terjadi di lalu lintas ibu kota pada jam-jam sibuk. Namun pada malam hari ini, Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar dari kedua arah. Ruas Jalan MT Haryono Jakarta Timur pada Jumat malam ini terpantau ramai lancar dari arah Pancoran menuju Halim maupun dari arah Cawang menuju Pancoran. Sebelumnya, ruas jalan ini macet saat dicabutnya peraturan ganjil genap pada masa awal PSBB. Selain itu, tidak ada ojek online yang terparkir di sepanjang trotoar stasiun Cawang. Hari pertama pemberlakuan masa transisi PSBB, Stasiun Manggarai ramai penumpang, terlebih di jam pulang kantor. Penumpang diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak fisik saat berada di luar maupun di dalam gerbong KRL. Memasuki masa PSBB transisi, hari ini Stasiun Manggarai terpantau ramai terlebih di jam pulang kantor dari petang hingga malam. Hari ini pula operasional kereta diperpanjang hingga pukul 8 malam. Kereta tujuan Bogor dan Bekasi selalu dipadati penumpang. Petugas stasiun mengimbau para penumpang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta physical distancing baik di peron maupun di dalam gerbong KRL. Meski petugas telah berikan imbauan, namun beberapa penumpang masih was-was untuk pergian jarak jauh dengan KRL. Ya aman-aman aja sih, cuma kalau mungkin jarak jauh, misalnya ke Bogor gitu, saya masih takut sih. Mungkin pembatasan tiap gerbong ya. Saya kan tadi dari sebelum Manggarai di mana? Ya, pokoknya dari Tangerang. Nah itu buat ke arah Bogor tadi tuh masih full sih. Data dari PT Komuter Line menyebutkan peningkatan jumlah penumpang terjadi dalam sepekan terakhir di tengah pemberlakuan masa PSBB. Skenario untuk mengantisipasi kepadatan penumpang pun telah disiapkan oleh PT KCI. Di antaranya para penumpang wajib menggunakan masker dan terapkan physical distancing. Rencananya mulai 8 Juni mendatang, PT KCI juga memberlakukan aturan tambahan, yakni penumpang dilarang berbicara dan menerima telepon saat berada di dalam gerbong guna meminimalisir percikan air liur atau droplet. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Masturi, Ardi Nugroho, iNews melaporkan. Transportasi moda raya terpadu MRT hari ini mulai beroperasi secara normal. Beroperasinya MRT dilakukan setelah Jakarta menerapkan transisi PSBB. PT MRT kembali membuka layanan di seluruh stasiun yang berjumlah 13 jam operasional pada hari kerja. Kini dimulai sejak pukul 5 pagi sampai dengan pukul 21 malam. Namun pantauan tim liputan di malam hari, MRT Sudirman terpantau sepi. Hanya ada beberapa penumpang yang melakukan perjalanan. Sejumlah protokol kesehatan tetap diterapkan dengan pengecekan suhu tubuh dan tetap menggunakan masker. Sebaliknya, di Jumat sore, calon penumpang terpantau lebih ramai karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Aturan lain juga diterapkan, yaitu penumpang dilarang berbicara satu sama lain serta menerima telepon saat berada di dalam MRT. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 melalui droplet. Sementara di akhir pekan, MRT mulai beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 20 malam. Hal ini sesuai dengan fase pertama transisi PSBB DKI Jakarta yang dibagi jadi 4 pekan dan pekan pertama dimulai pada 5 hingga 7 Juni 2020. Seluruh kegiatan di pekan pertama tetap mensyaratkan pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari total kapasitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan protokol hingga tol dalam kota ramai dan padat kendaraan. Warga mulai beraktivitas usai Gubernur DKI Jakarta mengumumkan hari ini dimulainya masa transisi PSBB. Hari pertama masa transisi PSBB Jakarta, arus lalu lintas di sejumlah jalan ibu kota ramai. Penumpukan kendaraan mewarnai di persimpangan jalan hingga lampu lalu lintas. Seperti di daerah Tebet terjadi penumpukan kendaraan di lampu lalu lintas. Polisi pun berjaga. Bahkan petugas juga menegur pengendara yang tidak memakai masker.
Mobil juga nampak mengantre di keluar pintu tol dalam kota arah Sudirman dan Semanggi. Semua menuju ibu kota. Jalan protokol Gatot Subroto dan Sudirman juga padat. Sejumlah pengendara mengungkapkan jalan ibu kota lebih ramai dari hari sebelumnya meski belum begitu macet. Menuju keramaian sih. Yang saya rasakan itu masih sepi juga sih. Ya semacam dari Gatot Subroto, Sudirman, Semanggi agak padat dari kemarin. Kemarin kan langsung lenggang, sekarang agak penuh. Bagi kendaraan umum hanya boleh mengangkut 50% penumpang dari kapasitas. Sementara kendaraan pribadi bisa menampung 100% kapasitas jika KTP-nya satu alamat. Aturan di masa transisi PSBB ini untuk menuju Jakarta yang aman, sehat, dan produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar tradisional Kedip di kawasan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta ditutup selama 14 hari ke depan. Penutupan dilakukan menyusul 2 pedagang yang positif COVID-19 usai dilakukan tes swab terhadap puluhan pedagang dan juga warga sekitar. Aktivitas di pasar tradisional Kedip Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditiadakan hingga 14 hari ke depan menyusul 2 pedagang yang positif COVID-19. Petugas kelurahan setempat melakukan disinfeksi ke seluruh sudut pasar. Pasar ditutup setelah 2 pedagang positif COVID-19 ketika dilakukan tes swab terhadap 50 pedagang dan 20 warga di sekitar pasar. Berawal dari ada salah satu penderita yang disampaikan oleh Sudin. Dan kemudian pedagang itu dikarantina, pedagang yang lain diperiksa secara menyeluruh dan hasilnya 2 hari kemudian keluar ternyata ada yang terkena. Makanya dua-duanya sekarang dalam penanganan tim medis dan tempat ini ditutup untuk sementara, protokol kesehatan sehari untuk dibersihkan melalui penyemprotan disinfektan dari kelurahan dan dari CS. Kondisi tersebut membuat warga khawatir virus COVID-19 menyebar di lingkungan mereka. Warga pun menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sejumlah pasar tradisional di tanah air menjadi klaster penularan COVID-19 karena pasar tradisional menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dalam bertransaksi jual beli untuk kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memasuki masa transisi PSBB, Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Jakarta Pusat pagi tadi disemprot cairan disinfektan untuk sterilisasi. Pengelola juga akan memperketat penerapan protokol kesehatan sepanjang aktivitas pasar berlangsung. Guna mencegah penyebaran COVID-19, penyemprotan dilakukan petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta di Pusat Perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dengan alat pelindung diri lengkap, petugas menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut gedung, mulai dari halaman luar hingga seluruh kios yang ada di 4 lantai tersebut. Penyemprotan akan dilakukan rutin dan menyeluruh. Terlebih ibu kota memasuki transisi PSBB, sejumlah layanan publik termasuk mal akan kembali beroperasi. Meliputi area Pasar Baru Rayanya, kemudian Pasar Metro Atom, ini kita semua kita semprot disinfektan. Kegiatan ini dilakukan atas dasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 452 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Selama pengoperasian kembali Pusat Perbelanjaan Pasar Baru, pihak pengelola juga akan menerapkan protokol kesehatan dengan memeriksa suhu tubuh bagi pedagang dan pengunjung, serta membatasi jumlah pengunjung perharinya. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.